Wanita ini lagi beresin rumahnya nih dan ngebuangin benda-benda yang udah gak kepake. Tempat sampahnya gak jauh, ada di depan rumahnya. Dia juga ngebuang boneka yang udah jelek ini nih. Baru juga dibuang, pas balik boneka itu udah ada di depan pintu rumahnya lagi nih guys. Dia jadi merinding kan tuh. Akhirnya dia balikin lagi boneka itu ke tempat sampah. Awalnya sih dia udah lega, tapi lagi-lagi boneka itu ada di depan pintunya. Dari yang awalnya takut jadi kesel kan, karena bonekanya selalu balik lagi. Dia pun mau buang lagi tuh bonekanya. Tapi pas dilihat-lihat, ternyata di rumahnya ada arwah anak kecil yang gak rela kalau boneka itu dibuang nih guys. Anak ini lagi asik main di taman nih guys. Dia nggak sadar kalau ada bapak-bapak yang lagi merhatiin dia. Ternyata bapak-bapak itu penculik nih guys. Dan si penculik ini di kantongnya udah nyiapin permen. Sambil membawa permennya, si penculik menghampiri anak itu nih guys. Si anak ini lagi asik main pingpong. Tapi pas si anak ini noleh, kelihatan tuh guys apa yang lagi dimainin. Ternyata bukan bola guys, tapi mata si bocil itu. Dan akhirnya si penculik itu kabur ketakutan nih guys. Sekarang si bocil ini jadi bisa ngambil permennya deh. Suami istri ini panik banget karena dikirimin foto anak-anaknya nih sama si penculik. Terus si penculik itu minta tebusan yang sangat besar nih guys kalau ingin anak-anaknya selamat. Karena mereka sayang banget nih sama anak-anaknya, akhirnya mereka pun menyiapkan uang yang diminta penculik itu. Mereka mengeluarkan semua tabungannya nih guys. Si ayahnya pun langsung pergi nih untuk ketemu sama si penculik itu untuk memberikan uang tebusannya. Gak lama mereka pun ketemu nih guys. Di sana kelihatan kan anak-anaknya ada dalam mobil. Si ayahnya pun langsung memberikan uang tebusannya nih guys dan memeluk erat anak-anaknya nih sambil terharu. Tapi guys, setelah penculik itu pergi, si ayah dapat kiriman foto nih. Pas dibuka si ayah kaget banget nih karena di foto itu kelihatan kalau dua anaknya itu sudah tak bernyawa. Jadi yang sedang berada di sebelahnya ternyata itu adalah arwah anak-anaknya nih guys. Pasangan suami istri ini udah lama menikah nih guys, tapi mereka belum dikasih anak. Akhirnya mereka pergi nih ke sebuah laboratorium yang katanya bisa bikin anak dari robot. Dan profesor ini yang punya laboratoriumnya. Jadi dia bisa menciptakan robot yang bisa hamil guys. Semuanya sudah dipersiapkan nih dan bayinya sudah tumbuh. Bayi ini pun terus berkembang. Dan dua orang ini udah gak sabar pengen cepat-cepat punya bayi. Hari demi hari pun berlalu guys. Bayi ini makin besar. Dan dua orang ini dikasih tahu kalau besok itu adalah jadwal bayinya lahir. Tapi keesokan harinya nih guys, pas mau dijemput, mereka kaget banget. Karena si profesor sudah tak bernyawa nih guys. Terus robot dan bayinya juga hilang. Mereka berdua sedih banget nih guys karena gak jadi punya bayi. Ternyata itu semua perbuatan si robot nih guys, yang gak rela ngasih bayi yang selama ini dia kandung kedua orang itu. Akhirnya bayinya dibawa kabur nih sama si robot. Cowok ini habis pulang dari tempat kerjanya guys. Dia pun melewati sebuah jalan yang sangat gelap nih guys. Saat dia sedang berjalan, di depan dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia bertemu dengan seseorang yang terjebak dalam sebuah lubang nih. Orang itu berteriak minta tolong. Dia pun segera menolongnya nih guys. Akhirnya dia pun menarik kaki orang itu dengan sekuat tenaga nih, agar orang itu bisa keluar. Tapi saat berhasil ditarik nih, dia kaget banget karena hanya setengah tubuhnya nih yang berhasil keluar dan dipenuhi darah. Ternyata sebagian tubuhnya lagi ada di belakang orang ini guys. Setengah tubuhnya itu mengapung di udara seperti ini. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada orang ini karena telah berhasil mengeluarkannya. Cowok ini kepalanya selalu gatel nih guys. Temennya ini nyaranin dia supaya pakai obat gatel nih. Lalu temannya ini ngambil obat gatelnya dan dikasihkan ke cowok itu. Dia pun menaburkan obat itu ke kepalanya dan dipijat-pijat nih supaya cepat sembuh. Di sore hari kepala si cowok ini pun udah gak gatel lagi dan dia ngantuk banget nih, mau tidur. Cowok ini pun tidur nih dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Saat jam 9 malam nih, kepala cowok ini tuh gatel lagi. Si cowok ini pun menggaruk kepalanya terus sampai kayak gini. Karena saking kerasnya dia menggaruk, rambutnya ini sampai rontok-rontok guys. Saat dia lihat tangannya, ternyata tangannya itu udah dipenuhi darah nih guys. Karena keenakan menggaruk nih, cowok ini sampai ketagihan. Sampai-sampai kepalanya itu jadi botak dan mukanya dipenuhi darah jadi serem kayak gini guys. Ceritanya nih guys, cewek ini mau baca buku di perpustakaan. Terus dia ngeliat seseorang nih yang lagi baca buku horor. Kayaknya serem banget
Karena dia penasaran nih guys, akhirnya cewek ini nyari buku yang sama di perpustakaan itu. Dia pun ketemu nih guys sama buku yang dia cari. Langsung deh nih dia duduk dan baca buku itu. Tapi pas dia baca bukunya, dia kaget banget karena ada gambar dia yang lagi baca di perpustakaan itu. Juga ada gambar dia yang lagi ngembaliin buku ke petugas perpustakaan nih. Tapi seremnya nih guys, di gambar itu dia dibunuh sama si petugas perpustakaan. Pantesan cewek yang tadi itu sampai merinding nih lihat buku yang lagi dibacanya. Karena di buku itu udah kelihatan kalau si petugas perpustakaan ini bakal ngebunuh mereka berdua nih guys. Ada seorang anak yang terjebak dalam cermin nih guys. Anak ini dijadikan budak oleh para rubah untuk menggali sebuah tambang. Saat si rubah itu pergi, anak ini mencoba untuk kabur. Saat hendak berlari, anak ini mendengar suara rubah. Jadi dia bersembunyi nih. Merasa sudah aman, anak ini pun berlari lagi untuk menyelamatkan diri. Hingga dia menemukan sebuah jendela nih guys. Saat anak ini melihat jendela, dia baru sadar nih kalau dia ternyata berada dalam cermin rumahnya. Lalu anak ini kaget nih karena melihat ibunya, tapi ibunya nggak sadar kalau anaknya berada dalam cermin yang sedang ia pakai. Anak ini mencoba terus memanggil ibunya, tapi ibunya nggak bisa dengar guys. Gak lama ada seekor rubah turun dari tangga nih dan memanggil ibunya itu dengan panggilan Mams. Dia yang berada dalam cermin berusaha memberitahu ibunya kalau anak perempuan yang di sana itu bukan dirinya. Ternyata rubah ini bisa melihat anak itu di dalam cermin. Sayangnya dia ditemukan nih oleh para rubah dan dia dipukul sampai pingsan. Ada 3 orang pria yang iseng banget nih guys, mau uji nyali di sebuah gedung yang kosong. 2 orang temennya ini sebenarnya tapi temennya yang satu ini maksa. Di sana itu gedungnya gelap dan mereka cuma bermodalkan senter dari HP doang nih. Awalnya sih gak ada yang aneh ya, sampai akhirnya mereka menemukan seseorang yang lagi tidur nih. Setelah diamati lebih dekat lagi, ternyata orang itu sudah gak bernyawa. Si cowok yang sok berani ini malah pengen ngelihat lebih dekat lagi. Pas dibuka ternyata benar, itu adalah seorang pengemis yang telah meninggal. Si cowok sok berani ini ngeselin banget. Dia malah selfie karena ngerasa keren nih udah nemuin mayat. Habis itu mereka pun langsung pulang nih guys. Keesokan harinya 2 temennya ini panik karena temennya yang selfie itu seharian gak kelihatan. Mereka punya firasat buruk nih. Akhirnya mereka ngecek ke gedung kemarin. Mereka kaget banget guys, ternyata temennya itu udah meninggal di samping jasad yang kemarin. 2 temennya ini ngerasa kalau temennya itu meninggal karena kena azab, karena gak sopan selfie sama mayat.